selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Waspadalah terhadap ajaran sesat yang berkeliaran di sekitar kita. Ujilah setiap ajaran-ajaran itu supaya kita tidak tersesat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu menuntun langkah hidup kami. Tuhan, beri hikmat dan bijaksana supaya kami tetap berjalan dalam kebenaran, memegang kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran dan kami mau mengikuti ajaran yang benar. Pagi ini kami mau mendengar suara-Mu lewat firman-Mu ini. Tuhan juga menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Hal pengajaran sesat. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ini adalah pengajaran Tuhan Yesus, khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Dia mengajarkan dan mengkhotbahkan banyak hal kepada semua orang. Dan pendengarnya pada waktu itu adalah banyak orang. Ada yang berpendidikan, ada yang tidak berpendidikan, ada orang yang biasa, ada orang yang hebat juga. Jadi banyak orang sudah mendengar pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit. Dan Tuhan Yesus mengajar banyak hal. Dia juga mengajar tentang kerajaan Allah, tentang pengabulan doa, tentang harta. Dan pagi ini kita merenungkan tentang hal pengajaran sesat. Rupanya pada zaman Tuhan Yesus sudah ada ajaran-ajaran sesat yang menyimpang dari kebenaran. Dan Tuhan Yesus mengingatkan dan mengajarkan kepada semua pengikutnya supaya hati-hati, waspada terhadap pengajar-pengajar sesat dan juga ajaran-ajaran sesat yang mereka ajarkan. Lalu para pengajar-pengajar sesat ini disebut nabi-nabi palsu. Dan nabi-nabi palsu bukan hanya ada di dalam perjanjian baru, tapi di dalam perjanjian lama juga ada nabi-nabi palsu. Jadi penyesat itu sudah ada sejak awal mula manusia diciptakan. Sehingga Adam dan Hawa juga jatuh dalam dosa. Itu karena siapa? Karena penyesat. Dan raja dari segala penyesat adalah iblis. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita harus berhati-hati terhadap pengajar-pengajar sesat dan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Lalu bagaimana kita bisa melihat ajaran mereka? Mereka itu menyamar. Mereka menyamar malaikat seperti malaikat. Lalu mereka menyamar seperti serigala menyamar menjadi domba. Ada banyak di balik samaran mereka. Ada tujuan-tujuan mereka untuk menyesatkan banyak orang. Lalu kita bisa lihat dari ajaran-ajaran sesat, mereka tidak akan bertahan lama karena kebenaran itu pasti nyata dan segala sesuatu yang tidak benar pasti terbuka. Tuhan Yesus mengingatkan kita, dari buahnya lah kamu akan melihatnya. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, kalau saat ini ada gereja-gereja, tidak semua gereja di jalur yang benar. Ada gereja juga di dalamnya ajaran sesat. Dan gereja yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat itu juga banyak di
digandrungi oleh orang-orang Kristen. Gerejanya besar. Di Bandung itu ada gereja Children of God. Ajarannya sesat. Ajaran Children of God ini semua milik kita bersama. Harta kita milik bersama. Lalu istri suami kita juga milik bersama. Mereka saling bergantian dalam berhubungan yang pribadi sekali. Istrimu ya istrimu, suamimu ya suamiku. Istrimu boleh menjadi istriku, suamimu boleh menjadi suamiku. Ini sudah menyimpang dari kebenaran. Dan ini banyak anak-anak muda yang mengikuti ajaran ini. Tentu ini jelas ini adalah ajaran sesat. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, banyak gereja. Tetapi kita harus lihat di dalamnya. Apakah gereja itu mengajarkan sesuatu yang benar? Karena pada akhir zaman ini banyak pengajar-pengajar sesat itu mereka menyamar sepertinya gereja-gereja biasa, tapi di dalamnya tidak mengajarkan kebenaran. Dan kebenaran yang nyata itu diajarkan gereja yang benar. Tapi gereja yang tidak benar selalu mengajarkan yang menyesatkan. Nah, banyak orang tidak sadar, tidak diuji dulu ajaran-ajarannya. Pagi ini kita ingat kembali bahwa Tuhan Yesus pernah mengingatkan, mengajarkan tentang hal pengajar yang sesat. Banyak orang akan datang atas nama Tuhan Yesus, padahal mereka bukan pengikut Tuhan yang setia. Ujilah ajaran-ajaran yang ada di gerejamu, lalu lihatlah buahnya. Kalau dia benar, dia akan tetap berbuah kebenaran. Kalau dia tidak benar, juga akan kelihatan hasilnya. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, waspadalah terhadap ajaran sesat. Dan marilah kita terus membekali diri, membentengi diri dengan kebenaran. Dan firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran. Semua dapat kita uji. Jika ajaran itu benar, datangnya dari Tuhan, mendatangkan damai dan sukacita dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita terus waspada dan berhati-hati di dalam hidup kekristenan kita. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, banyak ajaran-ajaran yang sesat di akhir zaman ini. Banyak orang ingin mengikuti satu ajaran-ajaran yang dimana banyak orang mengikutinya. Mereka terus mencari satu kebenaran dan mereka terus mencari orang-orang supaya mereka memiliki satu kelompok yang besar. Bapa, tolonglah kami supaya kami terus waspada dan berhati-hati. Kami tidak terseret dan tidak terpikat dengan hal-hal yang tidak benar. Tapi biarlah kami bisa mengujinya sehingga kami hati-hati terhadap ajaran-ajaran yang datang. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan